Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian malam Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua selalu disayangi Allah, selalu mengingat Allah, selalu dimudahkan bertakwa kepada Allah, selalu ditolong untuk istiqomah di jalan Allah, selalu menghadapkan lahir dan batinnya kepada Allah, sehingga menjadi berkah umur kita, menjadi berkah hidup kita, menjadi penuh kebaikan keberadaan kita di dunia ini. Marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hati kita itu betul-betul setiap saat itu takjub, kagum, terpesona dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari rasa kagum kita kepada Allah, rasa bangga kita kepada Allah, sampai memunculkan cinta, mencintai Allah, ingin bertemu dengan Allah, berharap ridho Allah, dan selalu berusaha tampil menyenangkan Allah, sisi lahirnya maupun sisi batinnya. Juga dengan selalu menyebut nama Allah dan selalu mengingat Allah, kita berharap kita lebih mengenali siapa Allah, kedudukannya, kemarahannya, keperkasaannya, azabnya, murkanya. Sehingga ketika kita tahu makomnya Allah, kedudukannya Allah, membuat kita itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah, sehingga hati-hati sekali dalam bersikap. Jangan sampai sikap lahir maupun batinku membuat Allah marah, membuat Allah murka. Karena kalau Allah sudah marah, apapun yang kita miliki tidak ada artinya. Begitu pula teruslah kita mengingat Allah, teruslah kita sujud kepada Allah, sambil terus mengenali Allah, bahwasanya Allah itu sangat luas kasih sayangnya, sangat luas ampunannya, sangat luas karunia-Nya. Sehingga bila pun kita memiliki dosa sepenuh langit sepenuh bumi, kalau kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, bertobat pada Allah, Allah akan ampuni dan tidak peduli. Meskipun dosanya sebanyak bumi, banyak langit, Allah pasti akan mengampuni kalau kita datang kembali kepada Allah dengan taubat kita. Maka dari itu, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan Allah muliakan, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita malam hari ini duduk sejenak untuk semakin meningkatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah, dan merenungi daripada pesan-pesan Allah melalui ayat-ayatnya dan melalui pesan-pesan daripada kekasihnya, utusannya Nabi Muhammad SAW yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah merahmati, membalasi Imam An-Nawawi sebagai penyusun kitab Riyadhus Shalihin.
Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusannya yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Malam hari ini pembahasan kita tentang memelihara lisan, memelihara lidah, memelihara ucapan. Imam An-Nawawi mengutip 3 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ini sudah pernah kita buka apa belum? Sudah pernah kita baca apa belum? WhatsApp-nya Allah ibaratnya ya, pesannya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta kita, berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah ia merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar ayat Al-Quran, itu jangan kita berpikir bahwasanya ayat ini untuk mereka, ayat ini untuk tetanggaku, ayat ini untuk orang lain. Karena yang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka adalah diri kita, saya, aku. Sehingga ketika kita mendengar ayat Al-Quran, ayat ini adalah untuk aku. Gak peduli orang mau dengar apa tidak, yang penting aku sedang disinggung oleh Allah dengan ayat ini. Jangan pula berpikir bahwasanya Al-Quran itu untuk Rasulullah. Ya memang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, tetapi peruntukannya untuk kita umatnya sepanjang zaman. Nah kalau Rasulullah, ini pesannya di sini contoh, pesannya ini kan jangan ngerasani, jangan menggunjing orang lain. Ya, apa kalian mau makan daging bangkai saudaranya? Itu perumpamaannya ya. Lah Rasulullah itu dari lahir sampai wafatnya tidak pernah ngerasani orang, ya kan? Rasulullah belum kenal Quran, Rasulullah belum masuk Gua Hira, Rasulullah tidak pernah ngerasani orang. Tetapi ayat ini memang turun melalui Rasulullah karena dia adalah Rasul. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, lalu sahabatnya menyampaikan pada muridnya, muridnya sampai sekarang gitu. Artinya Quran ini untuk aku. Ya, jangan kemudian Quran ini didalilkan ke orang lain. Kayak wong ibadah arisan, tak dalili kon aja ngrasani. Padahal di tempat lain kita juga ngerasani. Jadi ayat ini adalah untuk aku. Ini adalah pesannya Allah untuk diriku. Masing-masing tanamkan itu. Oh, berarti kalau mendengar ayat ini harus aku caskan, harus aku setrumkan pada diriku untuk supaya aku hati-hati menjaga lisan, jangan sampai membicarakan aib orang lain, jangan sampai ngerasani orang lain. Nah sekarang ada perkembangan Bapak Ibu, tidak lagi menggunakan omongan, tidak lagi menggunakan ucapan, tetapi menggunakan apa? Jari-jari tangan. Atau kita tidak ngerasani, kita tidak menjelek-jelekan, tapi kita berkontribusi membagi-bagikan, ya kan? Dibagikan ke grup ini, pesertanya 260, dibagikan ke grup yang B, pesertanya 200, dibagikan ke grup C, pesertanya 100. Gak terasa 1000 dosa ghibah tersebar luas. Hanya dalam hitungan menit, ya.
Jadi ayat ini buat siapa? Buat aku, Didi Eko, buat panjenengan, namanya masing-masing. Quran ini buat kita. Ya. Allah membuat perumpamaan orang yang riba itu seperti memakan mayat, memakan daging bangkai, jenazah, makan jenazahnya temannya sendiri. Sehingga pernah ada salah seorang sedang membicarakan aib orang lain, lalu seorang alim di sebelahnya memberikan tusuk gigi. Buat apa tusuk gigi? Aku nggak habis makan. Lah kamu habis ngerasani nih tusuk giginya. Itu ada daging-daging saudaramu yang nyelip-nyelip di gigimu. Itu sindiran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa mengamalkan ayat ini. Akhir ayat ini adalah wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Berarti kita diminta bertakwa di masalah lisan ini ya. Innallaha tawwabun rahim. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tuh menerima taubat. Allah tuh penyayang. Enggak ada yang enggak ngerasani di antara kita ini. Saya, kita semua pasti ngerasani. Nah, tapi di sini Allah punya tawaran. Ayo bertakwa, ayo bertobat. Allah masih ada membuka pintu taubat. Jadi malam hari ini, maghrib ini, ayo kita bertobat pada Allah daripada dosa riba, daripada dosa membicarakan aib orang lain. Ayat kedua, wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Jadi pesannya apa? WhatsApp-nya Allah, ya. Apa pesannya Allah? Jadi kalau pesan, kita kirim WA ke orang, kita kirim WA ke anak, nak belikan sate, ibu sudah lapar, bapak sudah lapar. Sama anak kita yang belum pulang itu dibaca, oh sudah centang biru, kita ayam, centang biru, mesti dibelikan. Pulang-pulang nggak dibelikan, mangkel kita. Sudah lapar-lapar, pulang nggak dibelikan. Nah, kok kamu nggak membelikan sate? WhatsApp-nya sudah dibaca belum? Sudah. Kok nggak dibelikan? Nggak mau gitu. Ini WhatsApp-nya Allah ibaratnya. Pesan dari Allah adalah janganlah kamu ikut-ikutan apa yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya misalkan kita ikut-ikutan apa gitu, ternyata keliru. Lah aku mau melu-melu macam-macam nang WA melu-melu tok. Nah ternyata besok diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Kalau ada informasi datang masuk, apalagi dari orang fasik, ya kita harus tabayun, minta penjelasannya, minta kejelasannya. Dan kalau itu aib orang, sebenarnya bukan urusan kita. Ini Bapak Ibu, salah satu tanda buyarnya rasa khusyuk kita di dalam ibadah adalah ketika kita membicarakan, memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita, sesuatu yang bukan jangkauan kita, yang ibaratnya kita membicarakan atau tidak membicarakan tidak akan merubah apapun, ya. Apalagi sekarang zaman internet seperti ini sangat banyak hal-hal yang tidak penting buat kita tapi kita jadi penting dipikirkan terus. Apa sih yang penting untuk kita? Yang penting untuk kita adalah yang akhirat, bagaimana Allah ridho. Ya di YouTube saya yang berapa saat yang lalu 5 hal yang wajib dipikirkan. 5 hal yang wajib dipikirkan. Saya malah lupa itu. 5 hal yang wajib dipikirkan. Yang pertama, kita ini
sudah beramal, kita harus memikirkan kira-kira amalku ini diterima apa enggak. Yang kedua yang kita pikirkan, kita ini sudah berdosa banyak dari dulu. Kita belum tahu, kita harus mikirkan apakah Allah sudah mengampuni apa tidak. Karena kita belum tahu Allah mengampuni, maka kita harus merengek-rengek minta ampun terus sama Allah. Yang ketiga, Allah sudah menciptakan 2 tempat di akhirat, surga apa neraka. Kita harus pikirkan kita ini nanti masuk surga apa neraka. Yang ketiga. Yang keempat, kita ini belum tahu Allah itu marah apa ridho. Kita harus mikir setiap hari, Allah ini sedang marah apa sedang ridho sama aku. Allah sedang cinta apa sedang marah sama aku. Ini perlu kita pikirkan. Yang kelima apa ya setelah gitu? Nanti dicek lagi di YouTube ya. YouTube Didi Ristanto. Wis biasa ngerungokna gitu. Ya enggak apa-apa. Itu rekaman, kadang rekaman waktu subuh. Rekaman kultum subuh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang enggak subuhan di sini bisa nonton di YouTube Didi Ristanto, nanti ada. Satu lagi lupa itu tadi ya. Nah, itu yang kita pikirkan sehari-hari. Adapun masalah-masalah yang bukan pemikiran kita memang mengganggu sekali. Misalkan artis di sana, artis di situ, pemain bola di sana, pemain sepak bola di sini, pemerintah, DPR, menteri, apalagi. Ya itu bukan urusan kita. Kita marah dan tidak marah, ya pemerintah tetap kayak gitu, ya kan? Artinya ya sudahlah. Apa kita kemudian kehilangan fokus untuk persiapan 5 hal tadi, sementara 5 hal tadi adalah yang sangat menyentuh kita, atau pemikiran tentang dunia yang langsung berkaitan dengan kita. Misalkan nafkah sehari-hari, satu, bayaran anak sekolah, utang-utang. Nah itu daripada mikirkan yang macam-macam di luar sana, mendingan mikirkan yang penting menyentuh kita. Jadi nanti kita akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban tentang pendengaran, penglihatan, hati. Nah, cuma nanti hati dinasah dengan ayat yang lain di surat Al-Baqarah yang akhir ya. Jadi nanti yang dihisab oleh Allah adalah yang terbuat, yang sudah diperbuat atau diucap. Yang berikutnya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surat Qaf ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini bapak-bapak nggak bawa catatannya, nggak bawa catatan kan? Tapi malaikat di sebelah saya nyatet semua ucapan saya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga ada malaikat di sekitarnya yang mencatat semua perbuatannya, mencatat semua ucapannya. Nah ini bab tentang menjaga lidah. Sekarang kita masuk ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia selalu berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini sudah populer, sering kita dengarkan, sering kita sampaikan, tetapi ini adalah pesan Rasulullah SAW. Lalu kalau Rasulullah tidak ditaati, kita mentaati siapa? Kalau bukan kita yang mentaati Rasulullah, lalu siapa lagi yang mentaati? Padahal Rasulullah sudah menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Siapa? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Dikatakan siapa yang aba itu? Siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Siapa yang taat padaku, nah itu yang masuk surga. Siapa yang nggak mau taat, nah itu yang nggak mau masuk surga. Artinya jangan sampai kita mendengarkan Quran, mendengarkan hadis itu perasaannya habis biasa, hadis kawis biasa. Pengamalannya bagaimana? Pengamalannya urung bisa. Nah, itu. Iman pada Allah dan hari akhir dibuktikan dengan berkata yang baik atau diam. Siapa yang bisa? Ustadz aja belum tentu bisa. Ada saat-saat dimana kita mesti ngomong gak baik. Saat dibuat jengkel, saat dibuat marah, ya. Saat sedang sakit, sangat sakit, kadang kita mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Jadi pembuktian iman adalah dengan berkata yang baik atau diam. Maka ciri orang mukmin itu adalah kata-katanya selalu baik dan dia lebih baik diam ketika ada tawaran atau ada lingkungan yang mengajaknya untuk berkata yang tidak baik. Misalkan dalam forum arisan, forum kerja bakti, forum rewang, forum di kantor, di pasar, tiba-tiba semua orang membicarakan keburukan, membicarakan yang tidak baik. Maka kita kalau bisa hentikan. Kalau tidak bisa, kita memilih yang kedua, yaitu diam. Apabila kita diajak untuk membicarakan kejelekan orang, ya kita katakan saja ghafarallahu lana walahu. Semoga Allah mengampuni kita dan dia. Itu saja. Sebaiknya seperti itu. Hadis kedua, wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, orang Islam seperti apa yang paling afdal? Beliau bersabda, orang Islam yang afdal itu man salimal muslimuna, orang yang merasa selamat, orang-orang muslim lain merasa selamat min lisanihi wa yadihi, daripada ucapannya dan perbuatan tangannya. Artinya Bapak Ibu, orang muslim yang afdal itu ucapannya itu tidak menyakiti orang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berada di sebuah lingkungan, orang-orang itu merasa aman dengan ucapan kita, merasa aman dengan perbuatan tangan kita. Tidak akan terganggu, tidak akan tersakiti, tidak akan tergores hatinya dengan ucapan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dijauhi gara-gara ucapan kita tidak baik, gara-gara perbuatan kita tidak baik. Ya kan? Arep lewat, aja ketemu papasan wong kae, mending golet dalan dia. Aja petukan, ngombok diomong, ngombok disakiti, ngombok dirampok, macam-macam. Jadi jangan sampai kita dijauhi orang gara-gara kata-kata kita tidak baik. Tetapi orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu merasa aman, merasa tentram dengan ucapan kita dan dengan perbuatan kita. Hadis ke 3. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berani memberi jaminan kepadaku atas selamatnya apa yang ada di antara dua tulang pipinya dan apa yang ada di antara dua tulang pahanya, maka aku berani menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jaminan Rasulullah bagi orang yang bisa menjamin keselamatan lidahnya. Yang ada di antara dua tulang pipi kan lidah. Yang antara dua tulang paha kemaluan. Seseorang yang bisa menjamin bahwasanya lidahnya tidak pernah berdosa,
lidahnya selamat dan kemaluannya tidak pernah berzina, Rasul menjamin baginya surga. Ya. Jadi dua benda, dua anggota tubuh yang sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi di zaman sekarang, adalah lidah dan kemaluan. Ini Bapak Ibu, apakah kita siap menjamin dua keselamatan tadi? Kalau kita siap menjamin, Rasul akan menjamin surga. Lah kalau kita tidak mau surga, kita mau apa coba? Kita kepengen surga, kita harus menerima kerjanya. Jadi surga itu bayaran, kerjanya adalah diantaranya menjamin keselamatan lidah dan keselamatan kemaluan. Ya itu tadi, kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Wah panjenengan siki kalem ya, menengan. Anu bar melu pengajiane Pak Didik siki dadi kalem. Soalnya orang bisa ngomong sing apik gae. Semua ucapan buruk terkumpul di pikiran. Nah, tapi dipenjara oleh gigi dan dua bibir. Akhirnya orang metu. Atau begini Bapak Ibu, kalau memang tidak kuat, ya jangan bergaul. Jangan bergaul. Jangan bergaul itu maksudnya jangan terlalu mudah bergaul. Tapi kalau penting harus bergaul, ya bergaul. Misalnya takziah, kondangan, ya tetap datang. Tetapi jangan akhirnya daripada bengong, mendingan bergaul. Nah itu malah kita menceburkan diri dalam sesuatu yang nanti kita gak bisa menghindari. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak bergaul dengan orang, niatnya begini. Bukan niat bok aku ketularan ngomong kayak wong elek-elek, wonge ala-ala, bok aku ketularan akuan wong suci. Jangan niat seperti itu. Ketika kita menahan diri tidak banyak bergaul dengan orang, niatnya adalah karena di dalam tubuhku ada semacam harimau, semacam sifat buruk. Aku takut orang lain terkena sifat burukku, terkena mataku yang mata keranjang, terkena mulutku yang barangkali suka menyakiti atau membicarakan orang, terkena mataku yang barangkali sombong, terkena tanganku yang gak mau menolong, terkena keburukan-keburukanku. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menahan diri untuk tidak banyak bergaul adalah karena aku tahu siapa diriku, aku tahu hinanya diriku, makanya aku harus menahan diri jangan sampai keburukanku ini menimpa orang lain. Jadinya kan kita posisi rendah, posisi merendah. Ya, kalau bisa selalu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Meskipun kita presiden, meskipun kita ulama, meskipun kita siapapun, selalulah kita itu memposisikan diri kita itu paling rendah. Tetapi ajaibnya, kalau kita memposisikan diri kita paling rendah, justru saat itu kita akan dekat dengan Allah. Karena manusia yang paling dekat dengan Allah adalah manusia yang sujud. Posisi sujud. Posisi itu posisi merendah, ya, posisi merendah. Sampai pernah disampaikan kan, kita direndahkan tidak apa-apa, tapi kita jangan merendahkan orang. Kita tidak diakui tidak apa-apa, tetapi kita jangan tidak mengakui orang, gitu ya. Menjamin dua tulang di antara sesuatu yang ada di antara dua tulang pipi, yaitu mulut, dan menjamin sesuatu yang ada di antara tulang paha, yaitu kemaluan. Ya. Tapi kalau untuk bicara kebaikan, jangan ditahan-tahan. Untuk bicara zikrullah, istighfar, salawat, jangan ditahan-tahan. Untuk baca Quran, jangan ditahan-tahan. Termasuk juga untuk bicara menghibur orang yang sedang dalam musibah, itu juga jangan ditahan. Justru malah harus dikeluarkan. Jadi sekarang kita punya standar tinggi. Nek orang metu omongan apik, orang tek hemat, tak larang-larang ucapan gue gitu ya. Nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih.
Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia mengucapkan satu kata yang tanpa dia pikir panjang baik buruknya, tetapi dengan satu kata itu menyebabkan dia terpleset atau tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya itu lebih jauh daripada timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu kata loh Bapak Ibu. Satu kata nggak pakai kepleset neraka sing jerone kaya anu adoe timur dan barat. Siapa yang sudah pernah mengukur, negara mana yang sudah pernah mengukur, profesor mana yang sudah pernah mengukur jauhnya timur dan barat? Ya kalau ukuran matahari bisa diukur. Nggak tahu timur barat berapa jauh, berapa hektar. Jadi ini luar biasa, ini harus kita pikirkan. Jadi satu kata, kira-kira Bapak Ibu selama ini itu kita sudah pernah mengucapkan kata dosa sudah berapa kali? Dari akil balik sampai sekarang. Kepada orang tuanya berapa kali? Kepada orang tua pun dibagi dua ya, kepada bapaknya, kepada emaknya, kepada bapak mertua, kepada ibu mertua. Belum nanti orang-orang yang menurut Rasul bimanzilati, sesuai kedudukannya dengan orang tua. Bibi, paman, pakde, bude, itu kedudukannya mirip orang tua. Belum sama kakek neneknya, belum sama anak-anaknya, belum sama istrinya, belum sama suaminya, belum sama cuaca, belum sama Allah, belum sama Rasul. Nah, kita sudah berapa kata diucapkan? Ternyata bisa jadi ada satu kata yang menyebabkan kita kepleset masuk neraka yang jauhnya ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, yang jauhnya seperti timur dan barat. Kepleset kang motor gedabluk nang isor, kepleset neraka, jauh sekali. Jadi ternyata Bapak Ibu, masalah kata-kata ini kita harus hati-hati. Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang hamba, ya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang ternyata satu kata itu membuat Allah ridho, Allah Ta'ala ridho. Tanpa ia sadari Allah mengangkat derajatnya dengan kalimat itu, dengan kata-katanya itu. Dan juga ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata yang membuat Allah murka, Allah marah, tanpa dia sadari. Rasanya dia ringan saja mengatakannya, ternyata membuat Allah menjebloskannya ke dalam neraka dengan satu kata itu. Hadis riwayat Bukhari. Tadi kita ditakuti dengan satu kata yang menyebabkan masuk neraka. Siapa tahu, kita berharap siapa tahu seumur hidup kita pernah mengucapkan satu kata yang membuat Allah senang, membuat Allah ridho, lalu membuat kita terangkat masuk surga. Dan ternyata kita itu di tengah-tengah ya Bapak Ibu, di tengah-tengah antara berharap masuk surga dengan kata-kata kita atau khawatir, takut kejeblos neraka gara-gara salah omong. Ya kan? Nek salah omong karo bojone sih mungkin padu ya. Tapi nek salah omong dosa itu loh, kejeblos neraka loh. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Misalkan menertawakan syariat Allah, menertawakan sunnah-sunnah Rasul, menertawakan sholat, menertawakan ibadah, menertawakan sifat-sifat Allah, menertawakan malaikat, menertawakan Rasulullah, menertawakan cucu cicit dan keturunan Rasulullah. Ya kan? Terjadi kan? Terjadi. Ini hati-hati. Menertawakan ayat Quran, pokoknya hati-hati. Kita harus hati-hati dengan kalimat kata-kata yang kita keluarkan.
Padahal mengucapkannya ringan, enteng, tidak dipikir lagi. Malaikat cuma mencatat, kita nggak nyatat, kita lupa. Ternyata Allah tidak lupa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lupa, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang dinamakan perbuatan, kerjakan perbuatan, itu jangan kita anggap hanyalah seperti sedekah, sholat saja. Termasuk berkata-kata itu juga perbuatan, itu amal. Itu perbuatan yang nanti juga akan mendapat pahala atau mendapatkan dosa. An Abi Abdurrahman Bilal ibni Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala maka yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Rawahu Malik fil Muwatta. Dari Abu Abdurrahman Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang bisa jadi mengucapkan satu kata yang diridhoi oleh Allah Ta'ala yang tanpa ia sangka-sangka ternyata akan sedemikian rupa efeknya. Kemudian Allah Ta'ala mencatatnya dalam keridoannya dengan satu kata itu sampai hari dia bertemu dengan Allah. Dan sesungguhnya bisa jadi seseorang itu mengucapkan satu kata yang ternyata membuat Allah marah, membuat murka Allah, yang tanpa ia sangka efeknya ternyata sampai sedemikian rupa. Kemudian Allah mencatat dalam kemurkaannya dengan satu kata itu sampai hari di mana dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Malik. Jadi ada satu kata yang kita ucapkan, Allah senang, Allah terus senang kepada kita, Allah mengekalkan ridhonya sama kita sampai Allah bertemu dengan kita, sampai kita bertemu dengan Allah. Mungkin gara-gara satu kata, ridhonya Gusti Allah terus nemplek ngasih ketemu Gusti Allah nang hari kiamat. Bisa jadi kita ngomong satu kata yang ternyata Allah marah dengan kata-kata itu, dan Allah terus marah dan terus marah dan menulis kemarahannya pada kata-kata itu pada kita sampai hari jumpa dengan Allah. Ya kan? Berarti kita berada di antara harap dan takut. Makanya salah satu amal yang paling bagus adalah menangisi dosa-dosa kita, menangisi kesalahan-kesalahan kita, menangisi kata-kata kita. Ini bisa jadi. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah haditsni bi amrin a'tasimu bihi qala qul rabbi Allah summa istaqim qultu ya Rasulullah ma akhwafa ma takhafu alayya fa akhadha bi lisani nafsihi summa qala hadza rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari dari Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku sesuatu yang dapat saya gunakan sebagai pegangan. Beliau bersabda, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah, tetaplah dalam jalan yang benar. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang paling kau khawatirkan, apa yang paling kau takutkan terhadap diriku? Beliau kemudian memegang lidahnya sambil berkata, ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang menjadikan kita pegangan adalah Tuhanku Allah, lalu kita istiqomah sampai kapanpun, sampai mati. Meskipun harus disiksa, meskipun harus diapa-apakan, tetap istiqomah, Tuhanku Allah. Lalu yang paling Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya, Rasulullah menunjukkan lidahnya, lisan kita, lidah kita. Mbok ngasih ngomong sesuatu sing menyinggung Gusti Allah, menyebabkan dosa, Allah marah. Kata-kata macam-macam lah, mungkin merendahkan orang tua, merendahkan Rasul, merendahkan anak keturunannya Rasul. Jadi harus hati-hati.
Nah, ini hadis yang tadi pagi saya baca. Tadi pagi apa kemarin pagi ya, saya lupa ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara yang tidak ada muatan ingat Allahnya atau zikir pada Allahnya, selain untuk berzikir pada Allah. Karena sesungguhnya banyak bicara tanpa mengingat Allah, tanpa menyebut nama Allah Ta'ala, qaswatun lil qalbi, membuat hati menjadi keras. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Ya, orang yang hatinya keras. Ini baru diupload tadi di YouTube. Tapi penyampaiannya sudah subuh beberapa hari yang lalu. Ya Allah, hati yang keras itu hati yang paling jauh dari Allah. Seperti hatinya Bani Israel. Summa qasat qulubuhum fahiyya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Batu itu bisa tergelincir karena takut pada Allah, ya. Batu itu bisa hancur karena tetesan-tetesan air. Batu itu bisa memunculkan air. Tapi hati yang keras tidak bisa. Maka kita harus periksa diri kita, ya. Periksa diri kita, apakah aku ini orang yang banyak bicara tanpa zikrullah sehingga hatinya menjadi keras? Kalau hatinya menjadi keras sehingga menjadi manusia yang paling jauh dari Allah, berarti lawannya keras apa? Lembut. Orang yang hatinya lembut itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang hatinya keras, orang yang jauh dari Allah. Berarti obatnya apa? Kalau ngomong harus diisi dengan zikrullah. Ya, kalau ngomong. Misalkan ditanya kabar, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Berarti ada kata-kata alhamdulillah. Kita memuji orang, memuji anak, masya Allah, barokallah, pintar teman bocah. Itu ada masya Allah, ada barokallah. Lagi kita memuji tanaman seperti Al-Kahfi, surat Al-Kahfi memuji tanaman apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Dicek nanti surat Al-Kahfi. Al-Kahfi apa Al-Qalam ya? Al-Kahfi nya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ketika memuji tanaman atau kebun-kebun, termasuk ketika kendaraan apapun lah ya kita punya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ada zikrullah. Ini tantangannya ya bapak-bapak, ibu-ibu, tantangannya bisa nggak dalam obrolan sehari-hari kita bersama keluarga, bersama sahabat, bersama teman, ada kata-kata Allah, ada kata-kata zikrullah. Metang-metang, ayo bapak-bapak metang-metang. Sebelum minum baca bismillah. Singgawekna, siban digawekna. Makasih ban, jazakallah. Jazakallah khair. Barakallah. Itu jadi kan ada kalimat-kalimat Allah yang masuk dalam sela-sela obrolan kita, sehingga kita tidak termasuk yang seperti ini. Kita tidak termasuk orang yang hatinya keras. Cirinya hatinya keras yaitu sombong. Hati keras itu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Hati keras itu pelit. Hati keras itu pemarah. Macam-macam lah ya hati keras ya. Hati keras itu tidak bisa menangis, tidak mudah tersentuh. Hati keras itu nggak bisa khusyuk. Hati keras nggak bisa khusyuk. Ini yang sudah disampaikan di subuh hari ya. Jadi Bapak Ibu kalau subuhan di sini, insya Allah akan disuguhi sarapan kultum. Sarapan kultum. Camilan-camilan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Tafsir seayat-seayat. Nanti diselingi dengan besoknya hadis, satu hadis. Atau bapak-bapak yang di masjid lain silakan diadakan seperti itu. Tafsirnya seperti ini, enggak Ibnu Katsir.
hadisnya dari Sholihin, bacakan saja. Bacakan saja. Kalau tidak bisa menjelaskan ya bacakan saja gitu. Jadi yang penting ada ayat, ada hadis. Karena ayat adalah pesan Allah, karena hadis adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kejelekan apa yang ada di antara dua tulang dagunya dan kejahatan apa yang berada di antara dua tulang pahanya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini senada dengan hadis yang tadi. Orang yang bisa menjaga keselamatan atau dijaga oleh Allah dari kejelekan mulutnya, lisannya, dan kemaluannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Semoga apa yang kita pelajari tadi betul-betul bisa Allah berikan taufik untuk mengamalkannya, istiqomah, sehingga bermanfaat ilmu kita, membuat kita beramal dengan ilmu tersebut, membuat kita tergolong sebagai calon-calon penduduk surga. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.